welcome back to my YouTube channel. Hari ini gue pengen ngebahas putaran oplas, operasi hidung, operasi rhinoplasty atau mungkin yang biasa disebut dengan nose job yang baru-baru ini gue lakukan. Sempet heboh banget ya dunia maya ketika gue memberitahukan kalau gue baru melakukan nose job atau operasi hidung, ya kan? Oke, baik. Sebelumnya gue pengen ngasih tahu dulu, pasti banyak banget, gue akan sadar banget banyak kontra dan pro dan kontra yang akan terjadi ketika gue melakukan oplas, karena mungkin masih banyak orang-orang yang menganggap oplas itu tuh semacam tabu. Tapi kalau ada yang nanya, pokoknya banyak banget yang nanya ke gue tentang seputaran kenapa sih lu nggak bersyukur dengan pemberian Tuhan. Oke, yang pertama sih balik lagi itu pendapat orang beda-beda. Gue tidak boleh kayak ngejudge juga kayak orang yang nggak menerima oplas itu tuh adalah orang yang primitif, adalah orang yang mungkin terlalu ribet, terlalu kuno. Enggak, gue sih menghargai pendapat kalian semua, apapun itu, mau pro mau kontra, gue pasti akan menerimanya. Tapi kalau bagi gue, kenapa gue operasi hidung, memang kalau dibilang bersyukur, gue sangat bersyukur dengan pemberian Tuhan. Gue sangat bersyukur akan berkat, akan rahmat yang telah Tuhan berikan sama gue. Tapi balik lagi, menurut gue adalah orang yang hanya sekedar bersyukur, ya nggak cukup. Bersyukur dan berusaha itu penting. Makanya gue bilang, usahanya itu dari apa? Usahanya itu adalah dengan memperbaiki diri sendiri, baik secara rohani, secara jasmani. Itu semuanya harus diperbaiki, selain lu juga harus bersyukur. Nah, kenapa gue pengen oplas? Itu yang pertama. Orang pada nanya, kenapa gue pengen oplas? Yang pastinya, kenapa gue pengen nose job itu sebenarnya adalah permasalahan ketika gue waktu zaman gue gendut menuju ke kurus, itu kulit gue tuh semuanya pada turun. Salah satunya kulit hidung gue. Jadi menyebabkan ini batang, ini daerah, ini namanya tip, di ujung hidung ini namanya tip, dan ini namanya cuping. Nah, tip gue ini menurun karena akibat gue melakukan diet dan penurunan berat badan, sehingga akhirnya ini menjadi turun. Dan itu mau nggak mau, untuk memperbaikinya adalah gue harus melakukan rhinoplasty, nose job surgery. Jadi mau nggak mau gue harus menaikkan sedikit tip gue agar terlihat lebih tegas. Karena kenapa? Kalau misalnya tip gue turun, itu menyebabkan kalau gue diem tuh terkesan gue jutek. Makanya tuh banyak banget orang-orang yang bilang, nih Ricky Cuaca kok aslinya jutek ya? Padahal sebenarnya bukan jutek, emang bentukan muka gue tuh kayak begitu karena memang semuanya turun gitu loh. Nah, that's why akhirnya gue udah memutuskan untuk melakukan operasi hidung itu tuh setahun yang lalu. Tapi karena mungkin pandemi dan segala macam, waktu itu gue pengennya itu operasi plastiknya itu tuh di Korea atau mungkin di Bangkok. Tapi karena pandemi nggak bisa terbang ke sana, gue undur sampai setahun kemudian, dan akhirnya gue melakukan rhinoplasty di Jakarta aja. Dan gue pengen operasi hidung gue itu tuh gue nggak mau yang terlalu kentara, yang mau terlalu kelihatan ngok banget gitu. Karena kalau misalnya hidung gue terlalu tinggi, itu jatuhnya gue kayak cewek-cewek yang lagi nunggu di bar, say, ya nanti. Jadi gue nggak mau kayak gitu. Gue pengen itu yang benar-benar senatural mungkin. Kalau ditanya, lu ngapain OP hidung? Kalau ujung-ujung lu pengen natural, ya itu balik lagi selera masing-masing. Karena menurut gue tuh semuanya itu tuh adalah selera. Baik pendapat yang tadi gue bilang pertama tadi, sama pendapat bentukan hidung itu tuh ada sesuai selera. Jadi balik lagi, gue serahkan ke kalian semuanya. Apabila kalian pengen operasi hidung, pengen nose job, ya itu tergantung selera kalian gitu loh. Mungkin bagi kalian itu bagus, bagi orang mungkin juga belum tentu bagus gitu loh. Itu masing-masing pendapat. Itu alasan kenapa gue nose job. Selain tip gue turun, gue pengen juga tampil lebih cakep dong. Gue juga nggak mau yang namanya munafik. Gue nggak mau juga bikin alasan yang terlalu ribet gitu loh, yang karena beginilah, karena begitulah, kayak yang udah gitu loh. Banyak orang yang rhinoplasty, yang nose job dengan alasan yang bertubi-tubi, padahal menurut gue ujung-ujungnya ya pengen cakep gitu loh. Itu satu. Oke, pertanyaan kedua adalah berapakah harga rhinoplasty atau nose job? Baik, kalau ditanya harga, itu kalau ngomongin soal yang di Jakarta ya, soal di Indonesia ya, itu range harga untuk nose job itu adalah sekitaran 20 juta sampai mungkin sekitaran 70 juta. Itu tergantung dokter, tergantung klinik, dan tergantung kepercayaan kalian. Kalau ditanya dokternya yang mana sih yang bagus, itu balik lagi masing-masing orang beda-beda. Karena gue sendiri udah bener-bener sangat research banget tentang masalah rhinoplasty, tentang masalah nose job ini. Banyak kok orang-orang bilang kayak dokter A bagus. Oke, mungkin di dokter A bagus, tapi kalau misalnya nggak cocok di lo, ya bisa jadi itu nggak bagus gitu loh. Karena gini loh, banyak teman-teman gue yang pergi ke dokter A, tapi teman gue yang satu bagus hasil operasinya, tapi teman gue yang satu lagi di dokter yang sama hasilnya malah jelek gitu loh. Jadi kalau menurut gue balik lagi,
operasi hidung, rinoplasti itu semuanya itu serba cocok-cocokan, tergantung kepercayaan kalian, minat kalian di dokter yang mana gitu. Saran gua sebagai orang yang udah pernah nurse job, jangan terlalu kesusu say, atau jangan terlalu terburu-buru say. Maksud gue gini, kadang-kadang misalnya nih wajah lu oriental tiba-tiba, tapi lu pengen hidung lu kayak hidung orang Turki yang perfect banget, atau mungkin hidung orang Meksiko yang bener-bener bagus banget, tapi kalau digabungin ke muka kalian gak cocok, ya itu percuma gitu loh, yang ada makin aneh. Jadi kalau menurut gua, jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu terobsesi dengan bentukan hidung yang perfect, karena belum tentu hidung perfect cocok di wajah kalian. Itu satu, ya kan? Itu harus benar-benar kalian pantek di hati kalian. Jangan sampai kalian terbawa emosi, terbawa obsesi, akhirnya menyebabkan kalian malah dibilangnya gagal oplas. Oke. Oh, no. Oke, ada juga banyak yang nanyain, ini OP-nya gue ini, hidung gue ini pakai apa, pakai implan apa? Oke, gue akan jawab. Hidung gue ini, jadi operasi hidung itu bisa dioperasi dengan berbagai macam alternatif, ya kan? Dengan menggunakan implan. Implan ada dua, biasanya itu implan L dan implan I. Nah, kalau implan I, mau nggak mau berarti lo nambahin dengan menyanggah hidung itu dengan menggunakan tulang rawan atau tulang iga. Gue sih nggak suggest tulang iga ya, karena menurut gue kayak terlalu serem gitu nggak sih, kayak iga di sini kayak di bawah sini tuh diambil, terus dipendek hidung, kayak gue aja ngebayanginnya agak ngeri loh. Jadi kalau menurut gue tuh better kalian menggunakan tulang rawan yang di kuping. Kalau menurut gue ya, kalau kalian pengen kalau kalian pengen implan I, biasanya implan I itu digunakan oleh para dokter-dokter yang ada di Korea, karena mereka tuh lebih kelihatan pengen natural. Jadi tuh biasanya tuh kalau implan I itu mungkin lebih terkesan natural. Karena kenapa? Karena implan I itu cuma di batang nih doang. Sedangkan untuk menyanggah di bagian tip ini kalian pakai tulang rawan kalian, ya kan? Nah, tulang rawan ini adalah bagian tubuh yang akan menyerap sendiri ke hidung kalian. Jadi suatu saat nanti beberapa tahun kemudian biasanya tulang rawan itu akan menurun, sehingga lama-lama hidung kalian akan nggak seperti di awal kalian OP, nggak setinggi seperti di awal kalian OP, tapi nggak terlalu kentara banget. Jadi itu tergantung pilihan kalian, bagus juga. Sedangkan gue menggunakan implan L. Implan L itu gue tidak dirombak apapun, gue tidak pakai tulang rawan atau tulang iga gue. Karena kenapa gue memilih implan L? Satu, katanya implan L itu memang lebih kuat daripada implan I. Yang kedua adalah lu tidak diganggu sama, maksudnya gitu, tulang rawan atau tulang iga lu tidak diganggu sama sekali gitu loh. Karena menurut gue kayak gini loh, kalau misalnya ujung-ujungnya lu pakai tulang rawan tapi lu juga pakai implan, lu ngapain pakai tulang rawan gitu loh. Jadi kalau menurut gue, ya udah sekalian aja implan semua gitu loh. Cuma perbedaannya implan ini yang akan nggak menyerap di tubuh kalian, jadi akhirnya ya memang akan stay di sini dan lebih kuat. Lalu kalau ada pertanyaan lagi, sakit nggak sih gitu kan? Believe it or not, ternyata nggak sakit sama sekali coy. Iya nggak sih? Even gini, untuk oplas itu biasanya tuh menggunakan dua treatment. Bisa lokal anestesi atau bius lokal, atau general anestesi bius total, ya kan? Nah, gua kebetulan orangnya nyalinya agak chicken nih. Nyali gua agak ciut say kalau gua pakai bius lokal. Kenapa? Kalau bius lokal lu disuntik itu sakit banget rasanya, itu kayak lu lagi di botox. Sakit banget, tapi setelah itu lu akan ngerasa kebal sama sekali. Ketika pengerjaannya, lu akan sadar ketika hidung lu diobrak-abrik sama dokter, dijahit sama dokter, dimasukin implan sama dokter, itu lu akan sadar. Dan kelebihan lu bius lokal adalah lu bisa ngatur bentukan hidung lu karena lu sadar. Ketika dokter selesai mengoperasi lu, dokter akan melihatkan cermin dan lu akan lihat, kayaknya kurang ini deh, kayaknya cupingnya kurang ini deh. Itu masih bisa. Sedangkan kalau bius total, general anestesi, itu lu benar-benar exactly tidur. Lu tidak sadar di operasi, tapi ya kekurangannya adalah lu tidak bisa ngelihat hasil setelah operasi. Jadi ya benar-benar udah gitu loh. Lu menyerahkan semua kepercayaan hidung lu tuh ke dokter lo gitu loh. Jadi ya pilihan sih, kalian maunya kayak gimana. Kalau gue sih jujur gue tetap milih general anestesi, karena kalau general anestesi itu lu tinggal tidur, bangun-bangun lu udah di ruang observasi, selesai gitu loh. Jadi kayak nggak ngerasain sakit dan nggak ngerasain apa-apa, bener-bener sama sekali. Recovery pun sama sekali nggak sakit dong. Gue juga sampai kayak, gue sebenarnya di OP apa enggak sih sebenarnya, saking nggak berasa apa-apa gitu loh. Jadi
itulah yang menyebabkan kadang-kadang orang tuh yang mengatakan kalau edik OP, orang yang terlalu edik sama OP ini gara-gara ini kayaknya deh. Karena pertama nggak sakit, kedua bisa general anestesi, dan sama sekali tidak ngerasain apapun. Jadi kalau menurut gua, balik lagi, kalian harus menekan keinginan kalian untuk OP. Maksudnya gini, kalau ngerasa wajah kalian udah perfect, udah oke, udahlah, jangan diobrak-abrik lagi, cukup gitu loh. Kalau menurut gue gitu, ini pesan gue ya, karena banyak banget orang yang terlalu edik sama operasi, apalagi operasi plastik gitu. Pertanyaan yang sering juga gue terima adalah berapa lama recovery. Oke, sebenarnya untuk oplasnya sendiri, tindakan itu tuh bener-bener nggak sakit, itu satu ya. Yang paling bikin bete itu sebenarnya adalah recovery-nya, bener. Recovery-nya itu tuh lama, menurut gue tuh kayak semacam 2-3 minggu, dimana lu tuh nggak boleh minum alkohol, lu nggak boleh olahraga yang terlalu berat, dan lu nggak boleh kayak, maksudnya nggak boleh, mungkin yang bagian perokok nggak boleh ngerokok dan segalanya itu nggak boleh gitu loh. Jadi kayak recovery-nya sih cukup agak lama. Sama satu lagi cuy, ketika waktu lu setelah OP kan lu kan diperban, di sini kan di gips, kayak ditahan gitu agar implannya tidak kemana-mana kan, karena kan masih baru. Itu gua ngerasa tuh gatal banget selama seminggu karena perbannya itu nggak diganti-ganti, cuma di sini doang. Jadi kayak campur sama minyak di muka lo, campur sama keringat lo, campur sama nggak diganti-ganti. Jadi itu yang menyebabkan tuh kayak gatal banget. Jadi kayak sebenarnya itu bukan sakitnya yang bikin sengsara, gatal di perbannya ini sumpah. Gue kayak gue mau garuk takut, mau garuk juga nggak berasa karena kan ini kan semen, gips gitu loh. Jadi kayak nggak berasa juga. Jadi kayak akhirnya gue cuma gini-gini doang, gitu-gitu doang, tapi kayak pelan-pelan gitu loh. Nah kalau ditanya sekarang udah masuk minggu kedua gue OP recovery, udah mulai agak biasa, tapi tidak sakit sama sekali. Tapi mungkin gue kalau misal agak ngedongak gini tuh kayak gini, itu kayak masih ada sesuatu yang kayaknya ada yang ketarik deh di hidung gue. Atau mungkin kalau misalnya gue kayak gini, itu kayak ada sesuatu yang masih ketarik di hidung. Jadi kalau misalnya lu memainkan alis lu, kayak berasa gitu loh, ada yang ketarik. Mungkin implannya masih kayak berasa banget gitu loh. Tapi so far pengalaman gue untuk OP sangat memuaskan. Banyak juga yang memuji, bukan memuji sih, kayak wah ternyata hidungan natural dan nggak lebay gitu loh. Banyak juga yang bilang kayak kok kurang tinggi sih, ya itu pendapat orang masing-masing. Tapi balik lagi, gue puas dengan oplas pertama gue. Dibilangnya sih oplas gue ini nggak gagal ya, karena bener-bener natural. Walaupun mungkin jujur di hati gue kayaknya boleh deh revisi lagi. Kagak puas ya say. Tapi balik lagi, gue akhirnya menjawab rasa penasaran gue bagaimana rasanya oplas. Buat kalian semuanya nih yang pengen nanya seputar oplas, kecantikan, atau mungkin treatment-treatment apapun yang kemungkinan gue udah pernah ngelakuin, kalian langsung aja komen di kolom komen di bawah ini, dan gue bakal jawab mungkin di next video berikutnya. Oke, Ricky Coca pamit, terima kasih, jangan lupa subscribe, share, like, komen, dadah!